Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejalun Nadif dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas untuk mereview mushaf Al-Quran. Ya, kita mereview mengenai mushafnya dalam segi percetakan dan penggunaan penetapan-penetapan serta kaidah-kaidah yang ada dalam percetakan mushaf Al-Quran. Bukan mereview Al-Quran secara kajiannya ya. Oke, langsung saja. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai Mushaf Al-Quran keluaran dari percetakan Karya Agung Surabaya yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan judul Al-Quran Khat Usmani 15 baris. Pada kesempatan review kali ini kita akan berfokus pada quality produk dari segi build quality atau konstruksinya, dan kemudian kita akan membahas mengenai sisi dalam atau penyusunan-penyusunan yang perlu kita pahami dari mushaf standar Indonesia yang tentunya berada di bawah Lajnah Pentasih Al-Quran Departemen Keagamaan Republik Indonesia atau di bawah Kementerian Agama. Untuk itu, mari kita review. Pertama yang saya akan bahas adalah mengenai dari build quality serta standarisasi atau bukti-bukti secara hukum mengenai penerbitan Al-Quran Khat Usmani 15 baris dari Karya Agung Surabaya. Pertama, dari secara tampilan Al-Quran ini cukup besar dan bahkan bisa dibilang cukup besar bagi orang dewasa juga ketika dipegang, dengan ukuran sekitar 17 kali 5 dikali 27 cm seperti yang tertera pada halaman pertama dalam Al-Quran ini, sebagaimana dijelaskan mengenai tanda tasih dan sebagainya. Al-Quran ini cukup besar dan secara segi buat quality lumayan kuat ya. Secara penampakan atau tampilannya, Al-Quran ini cukup nyaman dan cukup indah secara desain atau covernya. Dan dari sisi build quality atau kertas yang digunakan berasal dari kertas AVS, dan untuk cover ini karton dengan kualitas yang cukup baik tentu saja. Setelah itu kita akan mulai membahas mengenai desain bagian dalam. Ini seperti yang umum ditemukan dalam Al-Quran standar Mushaf Indonesia, yaitu adanya tulisan Asmaul Husna yang menjadi penghias. Ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan adanya sisi dari untuk pengakuisisian atau menunjukkan simbolitas dari sebuah negara. Dan ini merupakan pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh awal-awal waktu Al-Quran pertama diterbitkan, seperti pengaruh dari Turki dan hingga pengaruh dari India. Namun yang kali ini saya temukan secara desain ini lebih menggambarkan negara Indonesia, seperti desain-desain secara berbingkaian pada surat Al-Fatihah dan penulisan Asmaul Husna yang merujuk pada standarisasi desain Al-Quran Mushaf standar Indonesia modern. Untuk harga Al-Quran ini berada di kisaran 50 hingga 60 ribu rupiah lebih ya. Karena saya mendapatkan Al-Quran ini dari toko buku terdekat di sekitar wilayah Plumbon, saya dapat Al-Quran ini di harga 62 ribu rupiah setelah proses penawaran yang tadinya pihak toko mematok di harga 65 ribu. Mungkin kalau teman-teman membeli langsung dari tempat toko buku yang besar seperti Beirut atau At-Tamimi atau toko Cahaya, mungkin akan mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Seperti yang diterangkan pada cover depan, Al-Quran ini menggunakan Rosem atau Khat Usmani ya, bukan lagi menggunakan pengaruh-pengaruh Turki seperti menggunakan Khat Imla'i. Dan seperti yang dapat dilihat, Khat Usmani yang digunakan ini cukup besar-besar dan cukup rapi secara penulisan. Maka dari itu akan memudahkan pembaca untuk membaca Quran ini. Untuk mungkin bagi orang kelahiran tahun 80 hingga 90-an atau 2000-an itu terbiasa menggunakan Al-Quran jenis Bombay atau bahkan seperti yang keluar pesantren atau menggunakan Quran berbasis Khat Imla'i seperti akibat pengaruh Turki atau Qurannya General Quran Pocok Kudus yang ada di Indonesia. Mungkin akan ada beberapa sensasi atau perasaan yang berbeda ketika membaca Al-Quran Khat Usmani, terutama mushaf dari Indonesia yang modern seperti yang ada sekarang.
Tapi mungkin tidak terlalu jauh beda secara penulisan. Mungkin hanya beberapa part atau bagian ayat atau cara penulisan saja yang berbeda. Seperti kata khalaqnakum yang di Al-Quran khat Usmani itu, khatna yang menunjukkan dhamir tersebut itu disambung dengan huruf kaf dan hanya diberikan tanda fathah qayyimah atau fathah berdiri saja. Kalau di Quran versi Imla'i atau versi Quran Turki atau Kudus itu secara penulisan Arab pada umumnya itu khalaqna dipisah dan kemudian kum sebagai maf'ul ya, dipisah pada susunan fi'il dan maf'ulnya seperti itu. Di era sekarang banyak penerbit Al-Quran, bahkan Kementerian Agama Indonesia itu mulai meninggalkan Al-Quran versi Bombay dalam secara sistematika penulisan. Al-Quran versi Bombay dulu dikenal dengan Al-Quran yang tidak memiliki sistem pojok dalam penulisannya. Maka dari itu ayatnya pun bahkan akhirnya ketika dibalik itu belum selesai dan sudah terpenggal pada halaman dan harus kita balik halaman ke halaman selanjutnya. Dan di Al-Quran pojok seperti pengaruh Turki dan pengaruh Quran Madinah itu mengilhami atau bahkan menginspirasi beberapa Al-Quran produk Indonesia yang bahkan mulai meninggalkan era-era Quran yang tidak pojok. Bahkan hampir seluruh Quran yang ada di waktu sekarang itu menggunakan sistem pojok atau sistem yang berhenti tepat akhir ayat sebelum berganti halaman. Ya, seperti itu. Al-Quran Khat Usmani, keluaran karya Agung Surabaya ini hadir dengan 606 halaman, yaitu 604 halaman sebagai isi Al-Quran dan juga 2 halaman terakhir yang digunakan sebagai akhir Al-Quran. Tetapi beberapa halaman lain seperti daftar nama surah dan bahkan daftar nama surah serta keterangan yang ada di sini seperti Makkiyah dan Madaniyah serta beberapa standarisasi hukum lajnah yang ada di Al-Quran ini yang berada di halaman awal dan tidak disertakan halaman di sana. Mengenai sistematika yang halaman yang ada di Al-Quran ini, 604 halaman dapat dipastikan satu juznya itu rata-rata ada di kisaran 20 halaman. Mengikuti tertib madani secara garis besar ya, berbeda dengan beberapa Al-Quran Mushaf Indonesia yang kadang itu satu juz berisi 16 halaman yang mengikuti tertib Makkah atau satu juznya berada di 16 halaman. Hal ini juga sama yang akan kita temukan nih kawan-kawan dan teman-teman di Quran versi Turki ya, atau Quran versi Kudus yang menjadi rujukan para tahfidz Quran yang memudahkan mereka untuk menghafal pada satu juz yang berada dalam taraf 20 halaman. Kalau 16 halaman itu dirasa oleh beberapa orang itu susah ketika untuk menghafalkan. Dan akibat dari beberapa penggunaan halaman yang serta pojok, mungkin kita akan menemukan bahwasanya kebiasaan mengaji Al-Quran itu lebih berfokus pada jumlah halaman ketika kita mengaji, bukan lagi berfokus pada tertib-tertib lain. Karena era dari normalisasi pojok dan juga halaman 20 atau bahkan 16 yang digunakan dalam penyusunan Al-Quran akan mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam membaca Al-Quran. Seperti yang dapat kita lihat karena ini merupakan mushaf standar Indonesia dan mengikuti mayoritas pendapat ulama umum, maka surat yang ada dalam Al-Quran Khat Usmani karya Agung Surabaya ini adalah berjumlah 114 ya, pada umumnya saja, yaitu dari Al-Fatihah dan juga An-Nas. Beberapa Al-Quran mungkin akan kita temukan memiliki jumlah surat yang berbeda, namun di Indonesia sendiri tidak umum ada Quran yang memiliki jumlah surat yang berbeda, tentu saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standarisasi Al-Quran ini, apakah mengikuti mushaf standar Indonesia pada umumnya atau justru mengikuti standarisasi lain. Setelah kita lihat di Al-Quran ini ternyata mengikuti ya secara surat, 3 surat yang berbeda, yang umumnya berbeda dengan Madinah, yaitu Ar-Ra'd, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu mengikuti pendapat dari Abu Amr dan Muhammad Syafaat, di mana surat Ar-Ra'd itu dihukumi sebagai surat Makkiyah dan Al-Falaq dan An-Nas itu Madaniyah. Berbeda dengan Quran Madinah yang di sini ketiga surat tersebut yaitu dari Ar-Ra'd Madaniyah dan Al-Falaq dan An-Nas itu Makkiyah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang tidak ada di Al-Quran Madinah tapi ada di Quran ini, yaitu yang namanya manzil. Di Al-Quran ini ternyata ada manzilnya teman-teman, yaitu semacam penanda yang akibat kebiasaan masyarakat itu
suka dengan menghatamkan Al-Quran dalam rentang waktu 1 minggu. Jadi mereka itu membagi menjadi beberapa ayat. Dan dalam Al-Quran ini ditemukan beberapa manzil. Memang pada ayat pertama itu tidak, pada manzil pertama itu tidak ditemukan. Mungkin karena nilai estetika itu dalam Fatihah tidak ada. Karena mengikuti akronim Fahmi Bisyauqin itu ada di surat Al-Fatihah. Kemudian ada lagi di surat Yunus. Kemudian ada lagi di surat Al-Isra atau Bani Israel. Kemudian ada lagi di surat Syu'ara. Kemudian As-Saffat, dan terakhir itu ada di surat Qaf. Itu yang membedakan antara Quran Indonesia dan juga Quran Madinah, adanya manzil gitu. Lalu setelah itu kita akan melihat juga mengenai juz. Juz di sini ini sebenarnya walaupun skemanya 15 baris, jadi dapat dipastikan mengikuti tertib madani secara jenisnya. Al-Quran Mushaf Indonesia keluaran karya Agung Suryabaya ini tetap mengikuti standar Indonesia loh, dengan penempatan juznya, karena perbedaannya ada di 6 juz yang berbeda dengan Quran Madinah, yaitu juz 7 itu memotong di Al-Maidah ayat 83, berbeda dengan Madinah yang 82. Kemudian juz 11 di surat At-Taubah ayat 94 berbeda dengan Quran Madinah yang berada di At-Taubah ayat 93. Kemudian juz 14 di Al-Hijr ayat 2, dan kemudian di surat di Madinah ini berada di awal ayat, di pertama Al-Hijr. Bedanya di sini di ayat keduanya itu Rubbama. Kemudian di juz 20 An-Naml ini memotong di ayat 60, sedangkan ini berada di ayat 56, agak jauh sebenarnya dalam itu. Kemudian maaf tadi surat An-Naml di ayat ke-60, kemudian ini di ayat ke-56. Kemudian di juz 21 tepatnya di surat Al-Ankabut, kalau di surat Madinah di ayat 46, Madinah ini berada di ayat 45. Berada di ayat 45. Dan yang terakhir yang menjadi umum sekali kita temukan, yaitu perbedaan antara Madinah dan perbedaan antara susunan Indonesia ini atau standar Indonesia itu adalah di Quran surat Yasin. Bagi kita yang sering membaca Yasin di malam Jumat itu pasti tahu kalau di Quran Yasin di surat Yasin pada surat Quran Madinah itu akan kita temukan di ayat yang lain, ya tidak ke-28, sedangkan di surat Mushaf standar Indonesia itu akan memotongnya di ayat 22, yaitu wa ma liyalah, yang kalau di Madinah ini berada di ayat wa ma anzalna ala qaumihi. Walaupun dua-duanya sama 1 juz 20 halaman, tapi pemotongan di sini tetap menjadi berbeda, menunjukkan ciri khas masing-masing, dan kedua Quran ini punya standarisasi masing-masing. Dan ini walaupun mengikuti 15 baris tapi tetap mengikuti standar dan tidak kacau standarnya. Lanjut mengenai ada beberapa, dan setelah itu ada juga di Quran standaris Indonesia ini tidak memiliki perbedaan dengan yang di Arab. Di Arab ini kita tidak akan menemukan ruku' atau makro, sedangkan di Quran Indonesia kita akan menemukan makro atau ain yang berwujud ain itu. Kenapa bisa ada perbedaan ini? Ain ini berfungsi sebagai kumpulan tema-tema yang dibahas dalam beberapa tema, teman-teman. Tidak hanya satu tema, tapi beberapa tema. Anggap aja itu sebagai kumpulan paragraf. Mudahnya seperti itu, paragraf dari suatu cerita, kemudian ditutup dengan ain. Kebiasaan orang dulu itu adalah dengan membaca Al-Quran itu satu ain. Mereka belum mengenal istilah halaman karena pada saat itu terkenal dengan Quran belum pojok atau belum Quran model seperti ini, yaitu Quran yang habis di ayatnya di per halaman. Dulu itu mereka itu mengaji sampai ain. Beda dengan kita yang sekarang lebih berfokus pada halaman dan lain sebagainya. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang zaman dulu. Nah, akhirnya budaya itu melahirkan tanda rukuk dan lain sebagainya. Di Al-Quran ini sekitar ada 540 rukuk mengikuti standarisasi Mushaf Indonesia. Dan kita tidak temukan ini di Quran Madinah. Akibat adanya Quran pojok ini dahulunya katanya itu merupakan salah satu hal yang dicetuskan oleh Turki Utsmani, ya. Dan akhirnya mereka berhasil membawa kebudayaan itu. Dan maka di madrasah kita akan menemukan anak-anak itu diajarkan untuk apa saja mereka itu membaca Al-Quran itu dengan cara hanya sampai pada per halaman. Bahkan mereka satu halaman dan satu kaca istilahnya. Mereka mulai meninggalkan istilah satu ain atau apa, karena lebih
sesuai dengan perubahan zaman, dan ini perlu sebagai sebuah hal yang ya berbeda saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hizib. Hizib itu adalah pembagian dalam Al-Quran. Sekitar ada 60 hizib kalau tidak salah dalam Al-Quran ya. Dan antara MSI dan Madinah ini tidak jauh beda. Pertama kita coba lihat di surat Al-Baqarah. Sama-sama dalam dua Al-Quran ini masuk kepada ayat ke-26 sebagai tanda hizibnya, itu innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sama-sama jatuh pada itu, dan kemungkinan tidak terlalu jauh berbeda, walaupun ada beberapa cetakan Al-Quran itu yang memiliki perbedaan teman-teman, karena mungkin salah satunya adalah pengaruh penerbit atau perbedaan riwayat dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ada beberapa simbol yang mungkin kita akan sering temukan dalam Al-Quran, yaitu simbol-simbol seperti ayat sajadah, yang contohnya ada di surat Al-Alaq ayat terakhir. Itu di surat tersebut merupakan ayat sajadah dan dilambangkan dengan bentuk mimbar. Itu hampir di Quran Madinah juga menggunakan bentuk mimbar juga dalam itunya, untuk menggambarkan ayat tersebut merupakan ayat sajadah. Yaitu contohnya kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu bentuknya itu ya yang nggak jauh beda antara kedua ini, dan yang sama-sama menggunakan simbol mimbar. Setelah itu ada juga yang namanya bendera. Di mushaf Indonesia ini punya ciri-ciri bendera. Kalau misalnya masuk kepada mad wajib atau mad lazim yang umumnya dibaca 5 atau 6 harakat, itu akan dibentuk benderanya tebal. Kemudian bendera tipis untuk mad jaiz dan mad silatawilah, karena mereka merupakan antara mad tabi'i bertemu hamzah di luar kalimat, dan itu jaiz, boleh dibaca 2 atau 4 harakat saja. Kemudian mengenai fathah itu namanya fathah qayyimah atau fathah berdiri. Keduanya ini sama-sama ada untuk menjelaskan, terutama di Khat Utsmani teman-teman. Khat Utsmani ini akhirnya karena beberapa ayat itu tidak menjelaskan, contohnya khalaqnakum itu disambung khalaqnakum, dan untuk menunjukkan itu adalah dengan menggunakan fathah berdiri. Contohnya di mushaf Indonesia, mushaf standar Indonesia Utsmani ini ya sama saja seperti itu. Karena kita lihat di Quran Imla'i ya jauh beda lagi. Di Imla'i itu ya jelas mengikuti kaidah Imla'i para filologi Arab seperti itu. Kemudian ada sifir mustatil, yaitu bulatan lonjong yang ketika dibaca waqaf itu panjang, tapi ketika dibaca wasal itu pendek, seperti wala ana abidum ma abadtum, tapi ketika itu berini wala ana boleh. Kalau itu namanya sifir mustatil. Kemudian ada mustadir yang sama-sama dibaca pendek walaupun waqaf maupun wasal, seperti pada potongan ayat wala tayasu min rawahillah. Kemudian mengenai ya dimunculkan untuk menggunakan titik di sini ya, yaknya dimunculkan untuk menggunakan titik, sedangkan pada Quran Madinah ini kita akan mengenal istilah alif laginah. Kalau kita belajar ilmu nahwu dulu, alif laginah itu ditujukan untuk adalah ya bentuknya seperti ya namun tidak punya titik, tapi dibacanya a, seperti pada kata ala itu alif laginah, tapi saya bukan bermaksudnya di situ, tapi kepada kalimat-kalimat yang nanti seperti ini. Nah, itu contohnya. Hal yang terakhir adalah mengenai simbol dalam surah Al-Fatihah. Ini adalah salah satu perbedaan yang cukup mencolok antara periwayatan kedua mushaf ini. Di antaranya itu karena ini sama-sama menggunakan riwayat Hafiz an Asim, jadi keduanya itu adalah untuk kalau di Quran mushaf Indonesia itu potongan ayat ke-6 itu di mustaqim, dan sama di waladhdallin ayat ke-7, dan sama juga di Madinah. Maka dari itu di mushaf Indonesia tidak dianjurkan untuk berhenti pada alaihim, walaupun alaihim pertama dan kedua sebenarnya, karena menurut riwayat Hafiz itu kita kurang baik kalau kita memulai suatu pertengahan ayat dari kata majrur, dan ghairi ini merupakan mudhaf ilaih sebenarnya. Ghairi ini man'ut sebenarnya, namanya bukan tapi man'ut kepada alladzina, dan itu pasti dibaca jar, harus menyertakan majrur yang mengikutinya. Itu pendapat Imam Hafiz, dan dibuktikan dalam mushaf Indonesia itu diberi tanda waqaf nahi dan juga tanda angka seperti 5 Arab.
Kalau di Madinah itu tidak diberikan tanda, dan dia seperti suratul ladzina an'amta 'alaihim. Untuk mengenai pendapat ini, berhenti atau tidaknya itu kembali lagi kepada penuntutan masing-masing. Seperti halnya ada yang mengatakan boleh saja berhenti, asalkan yang alaihim yang pertama, yang alaihim yang kedua, ya silahkan. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Pada dasarnya, Al-Quran Khat Usmani 15 baris ini karya Agung Surabaya. Dan harga kisaran Rp60.000 cukup direkomendasikan kepada teman-teman atau kepada adik-adik atau kepada orang tua yang yang suka untuk membaca Al-Quran. Tapi mungkin untuk orang tua kalian yang biasa membaca Al-Quran Kudus akan agak susah untuk membaca Rasm Usmani, karena mereka akan kaget seperti yang terjadi pada ayah dan ibu saya itu ketika mereka membaca Al-Quran ini. Mereka nyatanya kesulitan untuk menemukan ini baca panjang atau pendek karena perbedaan rasam tersebut. Itu imla'i, dan katanya sebenarnya kalau orang pondok itu lebih mudah, apalagi backgroundnya tahfidz. Dan akibat adanya Quran pojok, kita akhirnya meninggalkan budaya-budaya itu seperti membaca Quran seperti sampai rukuk, walaupun di mushaf ini tetap disertakan ya. Dan kita lebih ke halaman. Itu juga salah satu efek dari adanya pesantren tahfidz, gerakan tahfidz, dan juga adanya pengajaran di madrasah kecil yang kita lebih diharuskan untuk membaca itu sesuai halaman untuk ditulis di prestasi dan sebagainya. Jadi mana antara mushaf sendiri Indonesia yang telah mengikuti standarisasi Kemenag ini atau Madinah, menurut saya dua-duanya sama-sama bagus, tinggal mana saja yang menurut kita nyaman kita pakai. Apalagi kalau penghafal Quran dianjurkan untuk tidak berganti-ganti mushaf seperti itu. Dan saya mungkin agak kurangnya, bukan kurang sebenarnya, mungkin agak koreksi, atau mungkin ada versi yang lebih kecil, dan ini mungkin ukurannya lebih mini untuk orang-orang yang milenial itu cukup ya. Kalau segede ini agaknya mungkin terlalu berat apalagi anak kecil. Tapi justru saya ketika mengajarkan ngaji kepada anak kecil itu menyuruh mereka bawa Quran yang gede biar benar-benar bisa kelihatan bener bacanya, dan meminimalisir ketika waktu adik saya itu berganti dari Quran Madinah Rasm Usmani yang kecil ini ke yang ini, dia merasa lebih nyaman katanya. Dan justru saya sebenarnya kalau ini lebih kepada praktis saja, tapi kalau jelas besarnya ini lebih nyaman di mata. Dari build quality yang cukup kuat, dan kemudian kertasnya cukup bagus, HVS terang putih, dan memudahkan bacaan kita juga. Oke, sekian video review mengenai Mushaf Al-Quran, itu Al-Quran Khat Usmani dari penerbit karya Agung Surabaya yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dari penyampaian. Saya hanya menyampaikan beberapa poin-poin penting, terutama dalam sudut membedakan kedua Quran ini, yaitu di Quran versi Madinah dan juga Quran versi Mushaf Indonesia. Sebenarnya ini Qurannya dari Beirut kalau saya lihat dari cetakannya, tapi ini hampir persis seperti Quran Madinah karena langsung merujuk, tapi hanya penerbitnya dari Beirut, dan ini asli dari produk penerbit lokal di Indonesia, yaitu dari Surabaya yang terkenal dengan banyaknya kota penerbit gitu. Yang saya cukup rekomendasikan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran, dan ini cukup baik ya. Dan dari segi kualitas pun insya Allah terjamin oke. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.